Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'badu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada peserta KKN DR Sistema tahun 2021 yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan materi tentang persiapan KKN. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan persiapan KKN. Nah, ini materi yang bisa saya sampaikan untuk persiapan dan pra-KKN. Tentu kita akan mempersiapkan sebelum pembukaan tanggal 2 Agustus 2001. Ada tanggal penting yang diinformasikan bahwa besok tanggal 27 hari Selasa kita akan melewati dulu kegiatan pembekalan kepada dosen pembimbing lapangan tanggal 27, nanti tanggal 28 dan 29 Juli. Insya Allah nanti kita akan ketemu membahas tentang Juknis KKN di situ nanti akan ada pedoman dari persiapan, kemudian pelaksanaan sampai laporan terakhir di KKN. Dari sekitar bulan Agustus sampai bulan September Kemudian kita tanggal 2 Agustus 2021 kita akan mengadakan pembukaan secara serentak dari seluruh peserta KKN yang tahun ini peserta KKN pada catatan kami di tim IT ada 5.297 peserta, kemudian ada 354 kelompok yang insya Allah nanti akan dibimbing oleh sekitar 154 DPL Kita dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah KKN ini berjalan dengan lancar. Kemudian perlu diinformasikan juga bahwa tanggal 2 sampai tanggal 31 Agustus itu sebagai kegiatan KKN kegiatan KKN. Kemudian tanggal 31 Agustus sampai tanggal 5 September itu ada finalisasi laporan KKN nanti yang dilakukan oleh peserta dan kelompok. Kemudian tanggal 6 September itu penyerahan laporan KKN laporan KKN dari KKP ke dosen pembimbing lapangan. Tanggal 24 September itu penyerahan laporan KKN dari dosen pembimbing lapangan ke LP2M. Itu informasi tanggal penting yang harus ditempuh mekanisme kita yang masih tersisa. Dan berikutnya ini, pada bagian berikutnya ada persiapan KKN dan tim IT KKN. Tim IT KKN, kemudian ada sosialisasi, kita akan bahas tentang DPL di bagian ini. Saudara sekalian, konsentrasi persiapan itu paling tidak sudah dilakukan sejak kemarin bahwa ada pendaftaran peserta KKN dan persiapan pembekalan yang akan dilakukan besok hari tanggal 27 Juli. Jadi nanti kita akan
mengadakan pembekalan kepada DPL, kemudian persiapan pembekalan KKN kepada KKP dan peserta itu nanti tanggal 28-29. Nah, kemudian ini start pembukaan KKN tanggal 2 Agustus ya 2021. Saudara sekalian, hal lain yang perlu disampaikan bahwa sebenarnya sosialisasi KKN itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum bulan Juni juga sudah dilakukan sosialisasi bulan Mei, dan sebelumnya juga sudah dilakukan sosialisasi lewat beberapa karya-karya yang dibuahkan oleh KKN tahun 2020, kemudian dilakukan sebuah workshop. Itu sudah dilakukan sosialisasi bahwa KKN kita yang DR itu sudah disosialisasikan pada tingkat nasional, kemudian pada tingkat regional kita akan menyampaikan informasi ini kepada tim Satgas Pandemi di Provinsi Jawa Barat. Hari ini kita masih punya tugas mensosialisasikan tentu di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ini berkait dengan kebijakan-kebijakan. Hari ini sudah dilaporkan ya tentang sosialisasi KKN LP2M kepada Pak Rektor, kepada pimpinan Wakil Rektor di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Wakil Rektor 1, Rektor 2, Rektor 3 ya, kemudian juga Kepala Biro dan kabak-kabak di bawahnya, dekan-dekan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, kemudian Fakultas Usuluddin, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Psikologi, Fakultas Fisip, ya, Saintek, kemudian juga dakwah, ya tentunya. Semua yang fakultas yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung tentu sudah akan melaksanakan kegiatan sosialisasi KKN. KKN ini tentu yang paling penting itu dilakukan kepada peserta KKN. Hal ini dilakukan dengan memberikan satu juknis untuk KKN 2021 kepada seluruh mahasiswa. Nah, berikutnya ini ada jadwal sosialisasi KKN ke DPL dan peserta per fakultas sudah terjadwal, termanage, dan sudah terpetakan dengan baik. Insya Allah tinggal pelaksanaannya. Hanya saja mungkin beberapa mahasiswa yang sudah saya testimoni, mereka belum membaca secara keseluruhan. Oleh karena itu, insya Allah nanti pas sosialisasi, insya Allah semuanya akan terkomunikasikan dengan baik. Yang terakhir ini ada tugas dosen pembimbing, ya tentu harus berkonsentrasi ya kepada 3 pos. Pertama, tetap kita sebagai DPL atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ditugasin sebagai DPL tetap harus ikut mempersiapkan KKN dengan baik kepada diri sendiri maupun kepada peserta KKN termasuk dengan KKP. Kemudian nanti pelaksanaan juga ibu bapak DPL harus mengetahui dengan pasti supaya kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari peserta KKN yang belum bisa memahaminya. Pertama, memang pelaksanaan KKN ini dilakukan secara individu dan kelompok. Yang individu itu cukup ya bisa memahami siklus 1, siklus sampai siklus 3. Siklus 1 itu nanti kita akan refleksi sosial kepada masyarakat. Ya, kita mengenalkan diri dan mempelajari secara sepenuh hati bahwa di tempat KKN itu perlu dipelajari secara. Kemudian juga kita harus tahu organisasi apa dan komunitas apa saja yang ada di daerah tersebut. Sehingga nanti kita akan masuk kepada siklus yang kedua.
yaitu siklus pemetaan sosial. Jadi kita ketika sudah bisa menggambarkan situasi objek kajian dari KKN itu, nanti kita bisa memetakan kita harus berbuat apa, dengan siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Dengan demikian, kita masuk ke siklus yang ketiga, insya Allah nanti kita akan melaksanakan kegiatan bersama-sama dengan komunitas yang sudah dibangun sebuah komunikasi lewat daring maupun luring gitu. Nah, tentu yang keempat, nanti kita akan bareng-bareng dengan kelompok ya KKP. Ini menyangkut soal pelaporan. Jadi pelaporan nanti akan dikoordinir, dikomandoi oleh KKP. Dengan demikian kewajiban siklus 1-3 itu individu, dan untuk yang keempat nanti kita akan bersama-sama. Nah, pada bagian ketiga, ini pasca KKN. Pasca KKN itu memang kita khusus akan membahas tentang laporan ya, laporan dan publikasi ya KKN itu sendiri. Laporan itu bisa terbagi dua di dalam juknis itu, bisa berbentuk artikel jurnal dan bisa dengan berbentuk proceeding buku. Bagi mereka yang mempunyai laporan cukup bagus dan dianggap cakap, berikut pantas untuk diangkat kelasnya menjadi artikel, tentu dipersilakan Bapak-Bapak DPL dan kepada mahasiswa untuk berkolaborasi untuk terus menekunin supaya betul-betul tulisan dan laporan itu menjadi tulisan karya ilmiah yang bisa dijadikan karya tulis ilmiah yang bisa dipublikasikan ya. Jika memang itu tidak bisa dipublikasi ya, nanti kita akan masukkan ke proceeding buku. Nah, tentu memilah-milih laporan yang bagus dan tidak segala macam itu memang menjadi pekerjaan DPL, dosen pembimbing lapangan. Nanti akan disortir oleh DPL bahwa ini adalah layak. Paling tidak pintu pertama yang mau diketahui ini bagus atau tidak, tentu nanti kita akan menggunakan ukuran masuk kategori yang dimaksud oleh LP2M dengan menggunakan standar template jurnal atau mungkin standar-standar lain. Misalnya turnitinnya tidak terlalu lebih dari 30%. Ini layak untuk dipertimbangkan bahwa hal ini akan menjadi sebuah catatan yang sangat bagus. Ini yang sangat diperlukan buat prodi, buat fakultas maupun universitas, bahkan LP2M sangat berkepentingan dengan laporan yang sangat bagus supaya kita mempunyai hasil KKN DR Sistemas tahun 2021 ini yang lebih produktif daripada tahun 2020 ya. Oleh karena itu persiapan yang dari persiapan pra-KKN, pelaksanaan KKN, dan tentu kita berharap output dari KKN yang sangat mahal ini, menurut saya layak dong kalau kemudian output kita ataupun tagihan KKN kita terus diorientasikan menjadi sesuatu yang berharga dan lebih produktif di masa-masa yang akan datang untuk kepentingan universitas. Saya kira itu saja. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Mudah-mudahan ini sumbangsih penting buat institusi kita yang tercinta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.